Baiklah, saudara-saudara di seluruh tanah air, saya ucapkan semangat pagi dan jangan lupa selalu berdoa dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan bagi kita semua, tentunya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta rahayu untuk kita semua. Hari ini saya akan mengunggah atau membentangkan tentang pendidikan kewarganegaraan untuk sisi pertama sebagai perkenalan awal jumpa. Awal jumpa saya ajak saudara-saudaraku untuk melihat bahwa Indonesia itu karena buah hati, kesempurnaan hati yang dimiliki oleh pahlawan kusuma bangsa menjadi ternyata menjadi mutiara dunia Indonesia Raya. Nah, ini ada disclaimer bahwa semua gambar, visual, foto-foto bukan karya saya semata, melainkan unduhan dari dunia maya, termasuk naskah bersumber pada dunia maya juga. Oleh karenanya, saya hanya menakodai kegiatan ini untuk menyampaikan fakta-fakta yang pernah saya baca, saya lihat dari buku maupun dari dunia maya. Wahai mahasiswa yang budiman, fakta unikmu Indonesia, ini saya sampaikan bahwa ada fakta unik. Dengan fakta ini kita akan lebih menyintai Indonesia Raya. Dan tentu mari kita ucapkan terima kasih kepada pahlawan kusuma bangsa yang telah mewariskan semuanya kepada kita sebagai warga negara Indonesia tercinta. Nah, ini yang menjadi kenyataan. Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau tidak berpenghuni. Wow, 9.000 pulau no name, tidak memiliki nama, dan 6.000 lainnya no population, tidak ada penghuninya. Berarti kita masih berbangga punya wilayah yang masih luas dan kaya raya. Saudara mahasiswa yang budiman, kalau di dunia ini ada 3 pulau terbesar, dari 6 pulau terbesar di dunia, yang 3 itu adalah Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia dengan luas 5.460 km persegi. Kemudian Sumatera 473.606 km persegi, dan Papua 421.981 km persegi. Jadi 6 pulau terbesar di dunia itu 3 ada di Indonesia. Tentu bersyukur kita memiliki wilayah itu. Kemudian negara Indonesia ini negara maritim terbesar di dunia loh ya, dengan perairan seluas 93.000 km. Wow, dan panjang pantainya sekitar 81.000 km persegi, atau sampai 25% panjang pantai dunia itu. Nah, 25%-nya di Indonesia. Bayangkan sebagai negara maritim, ya, kita kenal dengan archipelago state. Nah, Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Jadi sekitar 740 suku bangsa etnis, di mana Papua saja terdapat 270 suku. Betapa banyaknya suku di Indonesia. Tentunya dengan varian ini adalah sebagai kekayaan, justru menambah khasanah budaya, juga khasanah pengetahuan bagi kita semua dengan 740 suku itu. Kemudian tentu kita menghargai ya, di Indonesia ini adalah negara muslim terbesar di dunia loh ya. Jumlah pemeluk agamanya Islam aja sekitar 216 juta jiwa, atau 88% dari penduduk Indonesia. Jadi memiliki jumlah masjid terbesar dan negara asal jamaah haji terbesar. Jadi penyumbang haji di dunia itu adalah Indonesia. Oleh karenanya Indonesia juga memberikan tempatlah kepada kawan-kawan yang beragama Islam. Tetapi juga harus menghargai yang lainnya. Bukan yang besar harus menindas yang kecil, tapi yang besar akan memberikan support juga kepada yang kecil. Itu kata Gus Dur. Ya. Monumen Buddha, candi terbesar di dunia adalah Candi Borobudur
yang terletak di Jawa Tengah dengan tinggi 42 meter. Dengan 10 tingkat, 1, 2, 3 sampai 10. Nah, yang mengejutkan adalah reliefnya lebih dari 1 kilometer. Diperkirakan dibuat selama 40 tahun oleh dinasti Sailendra pada masa kerajaan Mataram kuno, 750 sampai 850 tahun yang lalu. Dan ini yang perlu diketahui oleh kita semua, bahwa di sana ada cerita tentang Ratu Balkis yang juga diceritakan di kitab suci. Berarti sangat luar biasa pemikiran nenek moyang kita untuk menggambarkan yang menjadi pikiran, bukan hanya imajinasi, tetapi dari pikiran-pikiran nenek moyang kita bisa menggambarkan itu semuanya. Luar biasa. Dan tempat ditemukannya manusia purba tertua di dunia. Ingat, Pithecanthropus erectus yang diperkirakan berasal dari 1,8 juta tahun yang lalu. Itu di Indonesia. Berarti Indonesia tempat, ya, bangsa yang sudah lama di Indonesia. Barangkali asal muasalnya bangsa-bangsa ini Indonesia, kalau dilihat dari temuan-temuan itu. Ini gambaran kepada kita semua. Jadi Plato membicarakan bahwa ada negara Atlantis, betul adanya. Saudara mahasiswa yang budiman, Indonesia adalah negara pertama hingga ini satu-satunya yang pernah keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tanggal 7 Januari tahun 65. Ini berarti Indonesia itu orang yang bangsa yang memiliki karakter, ya, berani mengambil sikap sampai keluar dari PBB tahun 65 itu. Tetapi kembali lagi pada tahun 66. Artinya Indonesia itu nggak maulah dikatakan ya bangsa cemens, ya. Ini harus menjadi kebanggaan kita semua. Nah, kalau ingat olahraga bulu tangkis, Indonesia adalah yang terbanyak merebut lambang supremasi bulu tangkis pria, Thomas Cup, yaitu sebanyak 13 kali. Pertama kali tahun 58 dan terakhir 2002. Nah, ini gambaran kepada kita bahwa kita luar biasa sebenarnya di dalam memperhatikan juga olahraga, tidak hanya berbicara yang lainnya. Nah, Indonesia adalah penghasil gas alam cair LNG terbesar di dunia. 20% supply seluruh dunia produsen timah juga terbesar di dunia. Nah, LNG ini konon kabarnya dibawa ke Jepang. Andai kan kita tidak mengirimkan ke Jepang, 2/3 wilayah Jepang akan padam lampunya. Berarti Indonesia punya bargaining tinggi terhadap bangsa-bangsa yang lain. Saudara mahasiswa, mengapa tidak cinta pada tanah air dengan kekayaan yang sangat luar biasa? Nah, ini ada cerita bahwa sekarang dibicarakan cengkeh, ada larangan merokok dan sebagainya. Ternyata Indonesia ini menempati peringkat 1 loh dalam produksi pertanian, yaitu cengkeh, clove, kemudian pala, nutmeg, kemudian serta nomor 2 dalam karet alam, ya, natural rubber, serta minyak sawit, crude palm oil. Luar biasa Indonesia kekayaannya. Nah, cengkeh itu bisa digunakan kosmetik. Orang cantik ternyata butuh cengkeh juga. Indonesia lah peringkat pertama. Kemudian kalau kita senang untuk bermain-main, ya istilahnya kita lagi sedang santai-santai, kita memiliki hutan bakau terbesar loh di dunia. Tanaman ini bermanfaat untuk mencegah pengikisan laut atau kita sebut dengan abrasi. Wah, sangat luar biasa. Dengan demikian kita memiliki hutan bakau terbesar. Ini menjadi benchmark untuk orang-orang di dunia. Jadi Indonesia ternyata sadar lingkungan. Para mahasiswa yang budiman, yang tentunya sangat bahagia kali ini bahwa Indonesia adalah pengekspor terbesar kayu lapis, plywood, yaitu sekitar 80% di pasaran dunia. Jadi kalau berkunjung ke hotel-hotel, kemana plaza-plaza yang ada di dunia, kalau ada mebel-mebel, itu kayu dari Indonesia loh. Ini gambaran kepada kita kekayaan alam. Nah, kalau kita tidak cinta, rugi besar. Kemudian terumbu karang, coral reef Indonesia adalah yang terkaya, 18% loh dari total dunia ada di Indonesia. Terumbu karang bagus nih, terletak di Sulawesi. Kapan kita harus ke sana untuk membuktikan adanya. Lalu biodiversity anggrek terbesar di dunia, ada 6.000 jenis anggrek loh. Mulai dari terbesar anggrek macan atau Grammatullium species sampai yang terkecil yaitu Tenipilium yang tidak berdaun, termasuk anggrek hitam. Anggrek hitam yang langka itu hanya terdapat di Papua. Nah, inilah yang unik
yang seharusnya menjadi kebanggaan kita untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Pulau Komodo, saya pernah ke sana, ada Pulau Rinca, Pulau Komodo dan sebagainya. Di sana ada binatang purba yang masih hidup. Komodo yang hanya terdapat di Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur adalah kadal terbesar di dunia. Panjangnya bisa mencapai 3 meter dan beratnya bisa lebih dari 90 kg. Ini kebanggaan. Mengapa mereka bisa hidup di sana? Tentu Indonesia adalah sebuah negeri yang dikaruniai Tuhan dengan masih memberikan heritage maupun flora dan fauna yang sekarang masih hidup. Nah, ini sangat lucu sekali. Ternyata kita memiliki primata terkecil di dunia, yaitu Tertius pygmy, Tertius familius, atau disebut juga tersier gunung, yang panjangnya 10 cm. Hewan yang mirip monyet dan hidupnya di atas pohon ini terdapat di Sulawesi. Bahkan bisa jalan-jalan di atas laptop kita. Sangat luar biasa dan menyenangkan. Lucu sekali. Dan ini yang terakhir. Ada ikan terkecil di dunia yang ditemukan baru-baru ini di rawa-rawa berlumpur di Sumatera. Panjangnya 7,9 mm. Ketika dewasa atau kurang lebih sebesar nyamuk, tubuhnya ini transparan, jadi tidak mempunyai tulang kepala. Betapa kayanya Indonesia. Wow, mari kita cintai negara ini. Terima kasih saudara-saudaraku, Anda telah melihat channel Joko Adiwaluyo sebagai bahan ajar untuk keluarga negaraan, dan ini bisa di-share kemana-mana, dan silahkan bila berkenan subscribe. Terima kasih perhatiannya, dan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.